Jika Anda merasa sudah makan dengan sangat sehat, namun kadar gula darah masih sering naik tanpa alasan yang jelas, mungkin Anda sedang melakukan beberapa kesalahan kecil yang tidak disadari. Banyak orang berpikir bahwa dengan makan makanan alami, banyak buah, dan menghindari gula putih, kadar gula darah mereka pasti akan stabil. Tapi kenyataannya, ada beberapa kebiasaan yang tampak sehat di permukaan, namun diam-diam justru membuat gula darah melonjak. Sebelum kita lanjut, pastikan Anda menekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak melewatkan tips kesehatan alami yang bisa benar-benar membantu Anda menjaga kadar gula darah tetap stabil setiap hari. Dukungan Anda sangat berarti agar kami terus bisa membagikan informasi yang berguna seperti ini. Sekarang mari kita mulai dari posisi kelima, yaitu terlalu banyak makan buah yang dianggap sehat. Ini adalah kesalahan yang sangat umum, bahkan di kalangan orang yang sangat berhati-hati dengan makanan mereka. Buah memang dikenal sebagai makanan alami yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun, meskipun alami, sebagian besar buah mengandung fruktosa, yaitu jenis gula yang dapat meningkatkan kadar gula darah bila dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Masalah utama bukanlah pada buahnya, melainkan pada jumlah dan cara makannya. Banyak orang berpikir bahwa karena buah itu alami, mereka bisa memakannya sesuka hati. Contohnya, makan beberapa pisang sekaligus, segenggam anggur, atau beberapa potong mangga dalam sekali waktu. Tanpa disadari, jumlah fruktosa yang masuk ke tubuh menjadi sangat besar. Ketika fruktosa berlebihan, hati akan kesulitan memprosesnya, dan sebagian dari gula itu akan diubah menjadi lemak, terutama di area perut. Lemak ini berbahaya karena memperparah resistensi insulin dan membuat kadar gula semakin sulit dikendalikan. Kesalahan lainnya adalah cara mengonsumsi buah. Banyak orang makan buah setelah makan besar, misalnya setelah nasi atau roti. Padahal, pada saat itu kadar gula darah sudah tinggi dari karbohidrat utama yang baru dimakan. Menambahkan buah manis setelahnya hanya akan memperburuk lonjakan gula. Kombinasi ini menyebabkan kadar gula naik dengan cepat lalu turun tiba-tiba, membuat tubuh lemas, lapar kembali, dan mudah mengantuk. Tapi bukan berarti Anda harus berhenti makan buah. Buah tetap penting untuk kesehatan, asalkan dikonsumsi dengan cara yang benar. Pilihlah buah dengan kadar gula rendah seperti apel hijau, pepaya muda, atau buah beri. Makanlah dalam porsi kecil, dan waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah di pagi hari atau sebelum beraktivitas, ketika tubuh masih aktif membakar energi. Jika Anda ingin makan buah di sore hari, kombinasikan dengan sumber protein atau lemak sehat seperti yogurt tanpa gula, segenggam kacang, atau sepotong keju rendah lemak. Kombinasi ini membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah dan menjaga energi tetap stabil lebih lama. Banyak orang merasa mereka sudah makan sehat, tapi hasil pemeriksaan gula darah tidak berubah. Mereka tidak sadar bahwa kebiasaan kecil seperti makan buah terlalu banyak atau di waktu yang salah bisa mengacaukan seluruh keseimbangan gula dalam tubuh. Kuncinya bukan menghindari buah, tetapi memahami kapan dan seberapa banyak harus memakannya. Langkah sederhana seperti mengurangi porsi buah manis, memilih buah dengan indeks glikemik rendah, dan tidak menjadikannya pencuci mulut setelah makan besar sudah cukup untuk membuat perbedaan besar. Karena bahkan makanan paling sehat pun bisa menjadi masalah bila tidak dikonsumsi dengan cara yang tepat. Mulai hari ini, mari makan buah dengan bijak. Nikmati manisnya secukupnya, rasakan manfaatnya sepenuhnya, dan bantu tubuh Anda menjaga kadar gula darah tetap seimbang tanpa harus menghindari buah sama sekali. Posisi keempat adalah kebiasaan yang tampak sehat, tetapi sebenarnya bisa membuat kadar gula darah melonjak tanpa disadari, yaitu minum jus buah alami sebagai pengganti buah utuh. Banyak orang percaya bahwa segelas jus segar di pagi hari adalah awal yang sempurna untuk tubuh yang sehat.
Warnanya cerah, rasanya segar, dan dianggap penuh vitamin. Namun di balik tampilan sehat itu, ada fakta penting yang sering diabaikan. Jus buah, meskipun alami, bisa meningkatkan kadar gula darah hampir secepat minuman manis biasa. Saat buah diubah menjadi jus, sebagian besar serat alaminya hilang. Padahal, serat inilah yang berfungsi memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Tanpa serat, gula dari buah, terutama fruktosa, langsung diserap tubuh dalam waktu singkat. Akibatnya, kadar gula darah naik tajam hanya beberapa menit setelah diminum. Selain itu, ketika membuat jus, biasanya dibutuhkan lebih banyak buah daripada yang kita makan dalam bentuk utuh. Untuk 1 gelas jus jeruk misalnya, bisa diperlukan 3 hingga 4 buah jeruk. Kita mungkin tidak sanggup makan 4 buah sekaligus, tetapi dalam bentuk cair semuanya masuk dalam satu tegukan. Itu berarti tubuh menerima 3 hingga 4 kali lipat gula dari yang seharusnya. Efeknya sangat cepat, tubuh mengalami lonjakan gula. Kemudian pankreas harus memproduksi insulin dalam jumlah besar untuk menurunkannya. Dalam jangka panjang, hal ini bisa membuat tubuh semakin resisten terhadap insulin. Akibatnya, rasa lelah, pusing, dan mudah lapar sering muncul 1 atau 2 jam setelah minum jus. Ini bukan tanda tubuh kekurangan energi, melainkan akibat turunnya gula darah secara mendadak setelah lonjakan tinggi sebelumnya. Banyak orang dengan diabetes atau pradiabetes merasa mereka sudah meninggalkan gula karena tidak minum soda, tapi tetap kesulitan menurunkan kadar gula darah. Salah satu penyebab terselubungnya adalah jus buah. Bahkan jus tanpa gula tambahan pun masih bisa mengandung hingga 25 gram gula per gelas. Tubuh tidak membedakan banyak antara fruktosa alami dan gula meja ketika jumlahnya berlebihan. Namun bukan berarti jus buah harus dihindari sepenuhnya. Kuncinya adalah cara mengonsumsinya. Jika Anda menyukai jus, buatlah versi yang lebih seimbang. Gunakan hanya 1 buah, lalu tambahkan bahan seperti sayuran hijau, timun, atau sepotong jahe untuk menurunkan kadar gula alami dari jus tersebut. Anda juga bisa menambahkan sedikit perasan lemon yang memberi rasa segar sekaligus membantu menstabilkan gula darah. Cara lain adalah mengganti jus dengan smoothie, karena smoothie masih mengandung serat alami dari buah, sehingga penyerapan gulanya jauh lebih lambat. Selain itu, hindari minum jus dalam keadaan perut kosong, terutama di pagi hari. Lebih baik diminum setelah sarapan ringan yang mengandung protein, seperti telur rebus atau yogurt tanpa gula. Dengan begitu, penyerapan fruktosa menjadi lebih lambat dan kadar gula darah tetap stabil lebih lama. Kesalahan ini tampak kecil, tetapi dampaknya besar. Banyak orang berpikir bahwa dengan mengganti minuman manis kemasan dengan jus alami, mereka sudah membuat pilihan sehat. Padahal, jika tidak memperhatikan jumlah dan waktu konsumsinya, jus bisa memberi efek yang sama seperti minuman bergula tinggi. Mulai sekarang, biasakan untuk menikmati buah dalam bentuk utuh. Dengan begitu, Anda mendapatkan serat, vitamin, dan mineral secara seimbang, tanpa lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Tubuh akan memprosesnya lebih perlahan, energi Anda bertahan lebih lama, dan Anda tidak lagi mengalami naik turun gula darah yang membuat lemas di tengah hari. Kesederhanaan inilah yang membuat perbedaan besar antara tubuh yang lelah karena lonjakan gula dan tubuh yang stabil serta bertenaga sepanjang hari. Posisi ketiga adalah kebiasaan yang banyak dianggap sepele tetapi sangat berbahaya bagi kestabilan gula darah, yaitu melewatkan sarapan. Banyak orang percaya bahwa tidak makan pagi bisa membantu menurunkan berat badan atau memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Melewatkan sarapan dapat membuat kadar gula darah menjadi tidak stabil sepanjang hari, terutama bagi orang yang sudah memiliki resistensi insulin atau diabetes tipe 2. Ketika Anda bangun di pagi hari, tubuh sudah melewati beberapa jam tanpa makanan. Dalam keadaan ini, kadar gula darah cenderung rendah dan tubuh bersiap memulai metabolisme hari itu. Jika Anda tidak memberikan asupan nutrisi pada waktu ini,
hati mulai melepaskan gula ke dalam darah untuk menjaga energi tetap tersedia. Akibatnya, kadar gula naik tajam meskipun Anda belum makan apapun. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang melewatkan sarapan justru memiliki kadar gula darah tinggi di pagi hari tanpa menyadarinya. Tidak hanya itu, melewatkan sarapan juga membuat tubuh menjadi lebih haus akan energi di kemudian hari. Ketika akhirnya Anda makan siang, rasa lapar yang kuat membuat Anda cenderung makan lebih banyak dari biasanya. Tubuh yang sudah lama kosong menyerap makanan dengan cepat, menyebabkan lonjakan besar pada kadar gula darah. Dalam waktu beberapa jam, gula darah turun lagi secara tiba-tiba, dan Anda merasa lemas, mudah marah, atau bahkan mengantuk berat. Siklus ini terus berulang dan perlahan-lahan memperburuk resistensi insulin. Sarapan sebenarnya berfungsi seperti tombol on bagi metabolisme tubuh. Ketika Anda makan di pagi hari dengan makanan yang seimbang, tubuh mulai menggunakan energi secara efisien dan kadar gula darah tetap terkendali. Tetapi jika sarapan dilewati, tubuh justru berada dalam mode hemat energi. Ia menahan pembakaran lemak dan meningkatkan pelepasan hormon stres seperti kortisol. Hormon ini membuat kadar gula darah naik karena tubuh berasumsi Anda sedang dalam kondisi darurat dan butuh energi cepat. Jika hal ini terjadi terus-menerus, tubuh menjadi semakin sulit menyeimbangkan kadar gula dan tekanan darah. Sarapan yang baik tidak harus rumit, kuncinya adalah kombinasi yang seimbang antara protein, serat, dan lemak sehat. Misalnya telur rebus dengan sayuran, roti gandum dengan alpukat, atau yogurt tanpa gula dengan kacang dan sedikit buah rendah gula seperti apel hijau. Kombinasi ini membantu memperlambat pencernaan karbohidrat dan menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang pagi. Sebaliknya, jika Anda terbiasa minum kopi manis atau teh dengan gula tanpa makan apapun, itu justru memperburuk keadaan. Gula yang masuk tanpa makanan pendamping akan langsung diserap darah, menyebabkan lonjakan cepat yang diikuti penurunan tajam. Anda mungkin merasa segar di awal, tapi kemudian lemas dan lapar dalam waktu singkat. Inilah alasan mengapa banyak orang yang melewatkan sarapan justru tidak bisa menahan keinginan makan berlebihan di siang hari. Bagi penderita diabetes, sarapan bukan sekadar soal kebiasaan, tapi kebutuhan penting untuk mengatur ritme gula darah harian. Memulai hari dengan makanan yang tepat memberi sinyal kepada tubuh bahwa energi tersedia, sehingga hormon insulin bekerja lebih efisien. Tubuh pun bisa menjaga keseimbangan gula darah tanpa harus bekerja berlebihan. Melewatkan sarapan bukanlah jalan pintas menuju tubuh sehat. Sebaliknya, ini adalah kebiasaan yang perlahan merusak keseimbangan hormon, memperlambat metabolisme, dan membuat gula darah sulit dikendalikan. Karena itu, jangan pernah menganggap sarapan sebagai sesuatu yang bisa ditunda atau dilewatkan. Luangkan waktu beberapa menit di pagi hari untuk memberi tubuh Anda bahan bakar yang dibutuhkan. Dengan sarapan yang seimbang, Anda bukan hanya menjaga kadar gula tetap stabil, tapi juga melindungi energi, suasana hati, dan konsentrasi sepanjang hari. Kebiasaan sederhana ini dapat menjadi fondasi penting untuk mengendalikan diabetes dan menjaga tubuh tetap kuat di masa depan. Posisi kedua adalah salah satu kesalahan paling umum di antara orang yang berusaha menurunkan kadar gula darah, yaitu menggunakan pemanis buatan atau pemanis rendah kalori sebagai pengganti gula biasa. Banyak orang berpikir bahwa dengan mengganti gula pasir dengan pemanis buatan, mereka sudah aman dari lonjakan gula darah. Namun kenyataannya, penelitian modern menunjukkan bahwa pemanis buatan justru dapat menimbulkan efek sebaliknya, meningkatkan resistensi insulin dan mengganggu keseimbangan alami tubuh. Ketika Anda mengonsumsi pemanis buatan seperti aspartam, sukralos, atau sakarin, otak menerima sinyal rasa manis yang sama seperti saat Anda makan gula asli. Otak kemudian memberi perintah kepada tubuh untuk melepaskan insulin karena mengira ada gula yang masuk ke aliran darah. Namun, karena sebenarnya tidak ada glukosa yang masuk, kadar gula darah justru turun terlalu cepat. Akibatnya, beberapa saat kemudian Anda merasa lapar, lemas, dan ingin makan sesuatu yang manis lagi.
Inilah yang menyebabkan siklus lapar dan keinginan gula terus berulang, meskipun Anda tidak mengonsumsi gula biasa. Lebih jauh lagi, konsumsi pemanis buatan secara rutin dapat mengubah keseimbangan bakteri baik di usus. Beberapa penelitian menemukan bahwa pemanis seperti sukralos dan aspartam dapat menurunkan jumlah bakteri baik yang berperan penting dalam metabolisme gula dan lemak. Ketika keseimbangan mikrobiota usus terganggu, tubuh menjadi lebih sulit memproses karbohidrat dan mengatur kadar gula darah. Dalam jangka panjang, hal ini justru meningkatkan risiko resistensi insulin. Kondisi di mana sel-sel tubuh tidak lagi merespons insulin dengan baik. Pemanis buatan juga sering membuat otak kehilangan kepekaan terhadap rasa manis alami. Karena terus terbiasa dengan rasa manis yang intens dari pemanis, buah segar atau makanan sehat lain terasa hambar. Akibatnya, banyak orang mulai menambahkan lebih banyak pemanis dalam makanan dan minuman mereka tanpa sadar, menciptakan ketergantungan baru yang lebih berbahaya dari gula itu sendiri. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi minuman diet dengan pemanis buatan cenderung memiliki kadar insulin dan lemak perut yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menghindari minuman manis sama sekali. Tubuh mereka terus berada dalam kondisi bingung, memproduksi insulin tanpa adanya gula yang perlu diolah, hingga akhirnya sistem metabolisme menjadi tidak seimbang. Namun bukan berarti Anda harus hidup tanpa rasa manis sama sekali. Solusinya adalah beralih ke pemanis alami dalam jumlah kecil seperti stevia murni atau ekstrak daun monk fruit. Kedua pemanis ini tidak mengandung kalori dan tidak memicu pelepasan insulin secara berlebihan seperti pemanis buatan sintetis. Tapi ingat, meskipun lebih aman, tetap gunakan dalam jumlah wajar. Tujuannya adalah melatih lidah Anda kembali mengenali rasa alami makanan, bukan terus mengejar rasa manis dalam bentuk apapun. Selain itu, Anda bisa mulai menggantikan kebiasaan minuman manis dengan alternatif yang lebih menyehatkan. Misalnya, air mineral dingin dengan irisan lemon, teh herbal tanpa pemanis, atau air hangat dengan sedikit kayu manis. Dalam beberapa minggu, tubuh Anda akan mulai menyesuaikan diri, dan keinginan untuk rasa manis berlebihan akan berkurang dengan sendirinya. Kesalahan ini seringkali tidak disadari karena dikira aman. Banyak produk dengan label tanpa gula justru mengandung bahan pemanis buatan dalam jumlah tinggi. Membaca label makanan menjadi langkah penting untuk menghindarinya. Jika Anda menemukan nama seperti aspartam, sukralos, acesulfam K, atau sakarin, sebaiknya hindari. Menggunakan pemanis buatan memang tampak seperti pilihan cerdas di awal, tetapi dalam jangka panjang justru memperburuk kontrol gula darah dan menciptakan ketidakseimbangan baru dalam tubuh. Mulailah mengembalikan hubungan alami dengan rasa manis. Nikmati manis dari buah segar, madu alami dalam jumlah kecil, atau bahkan rasa manis lembut dari kayu manis. Dengan begitu, Anda tidak hanya menjaga kadar gula darah tetap stabil, tetapi juga membebaskan tubuh dari ketergantungan pada rasa manis buatan yang menipu sistem alami tubuh Anda. Posisi pertama dan sekaligus kesalahan paling umum yang sering dilakukan oleh orang yang berusaha makan sehat adalah makan karbohidrat utuh atau sehat tanpa disertai sumber protein. Banyak orang percaya bahwa dengan mengganti nasi putih dengan nasi merah, roti tawar biasa dengan roti gandum, atau pasta biasa dengan pasta dari biji-bijian, maka mereka sudah membuat pilihan yang benar. Tetapi faktanya, meskipun jenis karbohidrat ini memang lebih bergizi dan mengandung serat, jika dikonsumsi tanpa kombinasi protein atau lemak sehat, tetap bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang besar dan cepat. Inilah kesalahpahaman yang paling sering terjadi. Karbohidrat utuh memang memiliki indeks glikemik yang sedikit lebih rendah daripada karbohidrat olahan, tetapi perbedaannya tidak cukup signifikan bila dimakan sendirian. Tanpa protein atau lemak sehat, tubuh memecah karbohidrat menjadi glukosa dengan cepat, dan glukosa itu langsung masuk ke aliran darah. Akibatnya, kadar gula melonjak tajam hanya dalam waktu singkat.
Pankreas kemudian harus memproduksi insulin dalam jumlah besar untuk menurunkannya. Dan setelah itu gula darah turun kembali terlalu cepat, membuat Anda merasa lapar, lelah, dan mudah ingin makan lagi. Banyak orang yang merasa sudah makan sehat karena sarapannya roti gandum atau oatmeal tanpa tambahan apapun. Tetapi justru inilah penyebab mengapa kadar gula mereka sulit stabil. Oatmeal polos meskipun kaya serat tetap merupakan sumber karbohidrat murni. Jika tidak ditambah protein seperti telur, yogurt, atau segenggam kacang, maka efeknya di tubuh tidak jauh berbeda dengan makan nasi. Tubuh cepat mendapatkan energi, tetapi sama cepatnya kehilangan energi itu kembali. Protein berfungsi seperti rem alami dalam sistem pencernaan. Ketika Anda makan protein bersamaan dengan karbohidrat, proses pencernaan menjadi lebih lambat. Gula dilepaskan ke dalam darah secara bertahap, bukan sekaligus. Hal ini membantu kadar gula tetap stabil lebih lama dan mencegah lonjakan besar yang berbahaya bagi penderita diabetes atau pradiabetes. Selain itu, kombinasi protein dan karbohidrat juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ketika kadar gula stabil, tubuh tidak akan mudah merasa lapar di antara waktu makan. Sebaliknya, jika Anda hanya makan karbohidrat, lonjakan dan penurunan gula yang cepat membuat otak mengira Anda kekurangan energi, padahal tubuh baru saja makan. Akibatnya, Anda cenderung makan lebih sering dan berlebihan. Contohnya sangat sederhana. Jika Anda ingin makan roti gandum, tambahkan telur rebus, keju rendah lemak, atau selai kacang alami di atasnya. Jika Anda makan nasi merah, kombinasikan dengan lauk seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, atau tempe. Saat makan oatmeal, tambahkan yogurt tanpa gula dan segenggam kecil almond atau chia seed. Kombinasi sederhana ini mampu menurunkan dampak glikemik dari karbohidrat secara signifikan dan menjaga kadar gula tetap stabil berjam-jam setelah makan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang menggabungkan karbohidrat dengan protein dalam setiap waktu makan memiliki kadar gula darah yang lebih stabil, energi yang lebih konsisten, dan risiko komplikasi metabolik yang lebih rendah. Bahkan, pola makan semacam ini membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan ideal tanpa harus melakukan diet ekstrem. Kesalahan makan karbohidrat sehat tanpa protein seringkali tidak disadari karena terdengar logis di permukaan. Siapapun akan berpikir bahwa nasi merah atau roti gandum pasti aman, namun jika dimakan sendiri, efeknya tetap sama seperti karbohidrat biasa. Cepat dicerna, cepat menaikkan gula, dan cepat membuat lapar kembali. Mulai sekarang, jadikan setiap piring makanan Anda lebih seimbang. Jangan biarkan karbohidrat berdiri sendiri. Tambahkan sumber protein, lemak sehat, dan sayuran berserat untuk memperlambat proses pencernaan dan menstabilkan gula darah. Tubuh Anda tidak hanya akan berterima kasih dengan kadar gula yang lebih baik, tetapi juga dengan energi yang stabil, pikiran yang lebih fokus, dan rasa kenyang yang bertahan lebih lama. Ingatlah bahwa makan sehat bukan hanya tentang memilih makanan yang terlihat sehat, tetapi tentang cara Anda menggabungkannya. Kombinasi yang benar dapat mengubah reaksi tubuh Anda terhadap makanan dan menjadi kunci utama dalam mengendalikan kadar gula darah setiap hari. Sekarang Anda sudah tahu 5 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang yang berusaha menjaga kadar gula darah, tetapi tanpa sadar justru membuatnya naik. Kesalahan-kesalahan ini tampak kecil, namun dampaknya besar. Mulai dari terlalu banyak makan buah sehat, mengganti buah dengan jus alami, melewatkan sarapan, mengandalkan pemanis buatan, hingga makan karbohidrat utuh tanpa protein. Semuanya bisa menggagalkan usaha Anda untuk menyeimbangkan kadar gula, meskipun pola makan Anda terlihat sempurna di permukaan. Yang perlu diingat adalah bahwa mengontrol kadar gula darah bukan hanya tentang menghindari makanan manis, tetapi juga tentang memahami cara tubuh bereaksi terhadap makanan. Kadang hal yang terlihat sehat di luar belum tentu baik untuk sistem metabolisme Anda. Setiap pilihan kecil yang Anda buat, kapan makan, bagaimana mengombinasikan makanan, dan berapa porsinya, bisa memengaruhi kadar gula Anda sepanjang hari. Perubahan besar tidak selalu dibutuhkan.
Mulailah dari langkah-langkah sederhana. Makan buah dalam porsi kecil dan di waktu yang tepat. Hindari jus tanpa serat. Jangan pernah melewatkan sarapan. Kurangi pemanis buatan dan pastikan setiap makanan mengandung sedikit protein. Dengan 5 langkah sederhana ini saja, tubuh Anda akan mulai menunjukkan perbedaan nyata. Energi yang lebih stabil, rasa lapar yang lebih terkontrol, dan kadar gula darah yang jauh lebih seimbang. Dan yang paling penting, jangan putus asa jika hasilnya tidak langsung terlihat. Tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Namun, begitu keseimbangan mulai tercapai, Anda akan merasakan perubahan yang nyata. Tidak mudah lelah, tidak lagi merasa lapar terus-menerus, dan yang paling penting, kadar gula Anda menjadi jauh lebih stabil tanpa bantuan obat-obatan berlebihan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol suka sekarang juga, berlangganan saluran ini dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda yang juga berjuang menjaga kadar gula darah. Setiap informasi kecil bisa menyelamatkan seseorang dari kesalahan besar. Ingatlah, kesehatan bukan tentang melarang diri Anda makan, tetapi tentang belajar makan dengan cara yang benar. Mulailah hari ini dan biarkan tubuh Anda merasakan perubahan alami menuju hidup yang lebih seimbang, kuat, dan bebas dari lonjakan gula darah yang berbahaya.